Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Surah apa? Surah At-Takwir. Itu mah Yang sebagian nggak ada sebagian. ya bagian ada. Para Nah, ya kan? nggak ada para nggak kelihatan para. Hah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-hisharu uqtilat wa idza al-wuhushu husyirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat. Pada pertemuan yang lalu sampai di ayat wa idza an-nufusu zuwijat. Jelas situ ya? Ada yang imam yang bawa kitabnya. Wa idza an-nufusu zuwijat. Wa idza an-nufusu zuwijat, firman Allah Ta'ala dalam surah At-Takwir. Wa idza an-nufusu zuwijat qurinat bi ajsadiha. Saya lupa mau bawa kitab itu apa? Hasyiah. Hasyiah itu tafsir dari tafsirnya, tafsir Jalalain. Jadi penjelasan dari tafsir Jalalain. Penjelasan dari tafsir Jalalain Imam Ahmad As-Sawi, Hasyiah Imam Ahmad As-Sawi atau Hasyiah As-Sawi. Penjelasan dari tafsir Jalalain ada seorang ulama Imam Asy-Syaikh Ahmad As-Sawi. Maka beliau lebih perjelas lagi. Beliau membawakan komentar dan penjelasan lagi dari beliau. Saya lupa dari siang saya ingat dan lupa lagi saya membawa kitab Imam Ahmad As-Sawi atau Hasyiah As-Sawi. Nah, di dalam ayat ini wa idzan nufusu zuwijat, apabila jiwa-jiwa itu zuwijat qurinat bi ajsadiha. Jadi roh yang dimaksud dengan jiwa di situ roh, diterjemahnya bagaimana? Diterjemahnya apa? Surah At-Takwir belum ketemu. Sudah. Apa? Apa artinya di situ? Wa idzan nufusu zuwijat, coba tolong dibaca. Apabila binatang-binatang terus lagi setelahnya dan apabila lautan dipanaskan terus dan apabila ruh dipertemukan dengan tubuh. Nah itu. Jadi yang dimaksud dengan an-nufus di situ bukan jiwa tetapi roh. Wa idzan nufusu zuwijat, apabila roh itu zuwijat dipertemukan kurinat dipertemukan dengan jasad. Nah roh kita kan berpisah ketika meninggal. Apa definisi al-maut? Mati itu berpisahnya roh dari jasad. Nah, roh itu sesuatu yang gaib, urusan Allah Ta'ala. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada engkau wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, tentang roh. Qul ruhu min amri rabbi, katakanlah roh itu urusan Tuhanku, kata Allah. Urusan aku kata Allah Ta'ala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi ilmu seluruh manusia ini jika dibandingkan dengan ilmu Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada apa-apanya, tidak sebanding. Ilmu seluruh manusia dari awal hingga akhir dibanding ilmunya Nabi Muhammad tidak sebanding.
Musa yang masih bayi disuruh dihanyutkan sampai ke pekarangan di istana Fir'aun. Ya, tiba-tiba istrinya Fir'aun dan keluarganya Fir'aun tertarik, iba, sayang, senang dengan anak ini nih, dengan bayi ini. Ternyata itu akan menjadi Nabi Musa dan mengalahkan Fir'aun, akan menjadi musuh besarnya Fir'aun Nabi Musa. Dicarilah yang akan menyusui, yang akan menyusuinya. Subhanallah, dicari-cari, ternyata dengan izin Allah, aturan Allah Ta'ala, yang menyusui adalah ibunya sendiri. Ibunya Nabi Musa sendiri, bukan orang lain, bukan wanita lain. Dia yang menyusui, dia juga dapat upah dari Fir'aun. Nggak usah diupahin juga, dia mau ibunya. Tanpa diupahin juga ibunya Fir'aun bakal senang hati, dengan ikhlas. Ya, anaknya sendiri yang dia susui. Apalagi dia sudah menyusui putranya, anaknya, dan dia juga mendapatkan upah bayaran dari Fir'aun. Kun ka ummi Musa tardu waladaha wa ta'khudhu ajraha. Kun ka ummi Musa tardu waladaha wa ta'khudhu ajraha. Jadilah engkau seperti ibunya Nabi Musa. Dia menyusui putranya, anaknya, dan dia juga mendapatkan upahnya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Al mau'udatu al jariyatu tudfanu. Jadi bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin. Sayyidina Umar kadang kalau lagi sendiri itu beliau suka nangis sendiri, sedih, bahkan sampai nangis. Kadang beliau di lain kesempatan senyum sendiri, ketawa sendiri. Ketika ditanya, "Ya Amirul Mukminin, kami kadang melihatmu seperti sedih, bahkan kau menangis. Nanti di lain kesempatan kami melihatmu senyum, tertawa. Ada apa ini?" Maka ditanya Sayyidina Umar seperti itu, beliau menjawab, "Ya, kalau saya sedih, saya nangis, saya mikirin dulu saya pernah mengubur hidup anak saya yang perempuan. Anak saya perempuan pernah saya kubur hidup-hidup. Jadi langsung dikubur hidup-hidup tuh anak perempuannya. Bayinya yang masih kecil, yang masih bayi dikubur hidup-hidup. Jadi al-ar. Kalau punya bayi laki-laki baru wah bangga. Tapi kalau punya bayi perempuan memalukan. Nanti dikatakan, oh dia naik, dia memalukan, gak ada manfaatnya, gak ada gunanya nih perempuan. Lalu kenapa engkau kadang dalam kesempatan engkau itu saya sembah. Pas saya lapar, saya caplok tuh Tuhan saya. Saya potes tuh hidungnya, saya makan. Saya potes kupingnya, saya caplok, saya makan. Saya lapar, nah, Tuhan dimakan. Tuhannya sendiri dimakan. Itu yang bikin saya suka ketawa sendiri. Ingat di zaman jahiliyah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, luar biasa gagahnya, pemberaninya. Dikeroyok sama orang 10 orang tuh nggak gentar beliau. Dikeroyok sama 10 orang pun nggak gentar beliau. Sehingga Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain, ya Allah muliakan, kuatkan Islam dengan salah satu dari 2 Umar. Ada 2 pemberani, Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Walaupun dia ada sedikit beda, ada tambahan huruf setelah Amr. Ain Umar, tapi kalau setelah Ra ada waw, baca Amr. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari 2 Umar, Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham? Abu Jahal. Jadi Nabi berdoa, kuatkan Islam ya Allah dengan salah satu dari 2 orang ini, Umar bin Khattab dan Abu Jahal Amr bin Hisham. Karena 2 orang ini luar biasa, gagah, pemberani, takut, segan. Maka hidayah dapat sama Sayyidina Umar, didapati oleh Sayyidina Umar. Jadi yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah Sayyidina Umar bin Khattab, sementara Abu Jahal sampai akhir hayatnya dia masih kafir. Dia meninggal kafir. Abu Jahal, kunyahnya Abu Jahal, namanya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham, tapi anaknya Abu Jahal masuk Islam.
Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal putranya masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal. Juga musuh Nabi bebuyutan yang luar biasa, Walid bin Mughirah. Putranya juga masuk Islam. Khalid, siapa yang enggak kenal Khalid bin Walid? Khalid bin Walid, Saifullah, pedang Allah, Saifullahil Maslul, pedang Allah Ta'ala yang terbunuh. Pedang Allah, Sayyidina Khalid bin Walid. Tapi Sayyidina Khalid bin Walid itu kan perang masih muda, masih remaja, jadi panglima perang luar biasa. Beliau walaupun berkali-kali ikut perang bersama Nabi, perang Badar, perang Uhud, perang ini, perang, tapi beliau meninggalnya bukan di medan perang. Meninggalnya di atas kasur, di atas tempat tidurnya. Karena apa? Karena jika Khalid bin Walid meninggal di medan perang, karena kan julukannya Saifullah, pedang Allah. Nanti orang kafir akan bilang pedang Allah Ta'ala patah. Pedang Allah sudah patah karena dia meninggal di medan perang. Udah patah. Maka Allah Ta'ala takdirkan meninggalnya bukan di medan perang, tetapi di atas pembaringannya sendiri, di atas kasurnya. Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Karena ada rambutnya Nabi di kopiah beliau, ada beberapa helai rambutnya Nabi di kopiah beliau, dan beliau selalu menang ketika perang. Itu karena keberkahan ada rambutnya Nabi di kopiah di kepala beliau, sehingga suatu kali kopiahnya jatuh di barisan orang kafir, diambil apa beliau turun, nyaris beliau terbunuh. Beliau nggak rela kalau rambutnya Nabi diinjak-injak orang kafir. Padahal beliau mengharuskan luar biasa. Bahaya banget, membahayakan, tetapi beliau menghormati ta'ziman dan ada luar biasa hormatnya. Rambutnya Nabi bukan semata-mata kopiah banyak. Kopiah banyak, kayak juga di Alhamdulillah. Ini bukan sembarang kopiah, bukan sembarang peci nih. Ada rambutnya Nabi di situ. Oh, pantas ada rambutnya Rasulullah. Rambutnya Rasulullah itu nggak boleh diinjak-injak. Rambut yang suci, yang mulia, yang agung. Rambut yang pernah naik ke 7 lapis langit, ke Sidratul Muntaha. Subhanallah, nyaris beliau terbunuh. Tapi beliau akhirnya selamat. Sayyidina Khalid bin Walid. Nah, ayahnya tuh, wah, musuh besarnya Nabi, Walid bin Mughirah. Khalid bin Walid, Walid bin Mughirah, Walid bin Mughirah. Jadi kita berbicara tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Allahumma a'izzal Islam bi ahadil Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Khattab dan Umar bin Hisham. Yang beraninya karena Allah tuh. Bukan beraninya nyaci maki orang. Bukan beraninya ngabarin orang. Bukan beraninya ada maunya. Ada orang pura-pura sok berani bicara, sok lantang, sok vokal. Nah, katanya ada kepentingan. Ada kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan, muji-muji si Anu, si Fulan, muji-muji pejabat atau yang lain sebaliknya, yang dicaci maki di riba, di podium, di majelis maulid, caci maki. Bukan tempatnya. Malah bukan cuma dimanapun nggak boleh caci maki riba, nggak boleh, apalagi di podium, apalagi seorang mubaligh, seorang ulama, majelis maulid. Umat ini pengen dengar kisahnya Nabi, pengen dengar, mereka ingin mendengarkan riwayat sejarah yang mulia Rasulullah. Mereka ingin menambahkan pengetahuannya tentang Rasulullah, tentang akhlaknya Rasulullah, itu yang mereka inginkan. Bukan pengen dengerin ngaji maki, bukan pengen dengerin ngehujat, kampanye. Di akhir zaman pakai hawa nafsu, ambisi, bukan karena Allah Ta'ala. Orang yang meninggalkan ucapan yang sia-sia, dia akan dipenuhi hikmah ucapannya dengan ilmu, syarat dengan ilmu. Kalau dia meninggalkan hal yang sia-sia di dalam ucapan dan pandangan, jadi ucapan yang sia-sia, memandang yang sia-sia, yang tidak berguna, yang tidak ada manfaatnya,
Itu harus kita tinggalkan. Kita nggak bisa meninggalkan seluruhnya sama sekali, ya kita kurangi. Melihat sesuatu yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Mengucapkan sesuatu yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, kita kurangi, bahkan kita tinggalkan. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu hikmah, ucapan kita penuh dengan hikmah, syarat dengan ilmu, dan hati kita akan merasakan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila bayi-bayi perempuan itu ditanya tabkitan liqatiliha, dia akan ditanya, nanti dia akan menangis kepada siapa? Kepada pembunuhnya. Dia akan ditanya nanti siapa yang membunuhnya itu. Liqatiliha, siapa pembunuh kamu? Nanti akan ditanya. Yang membunuh itu bayi-bayi perempuan di zaman jahiliyah, yang mengubur bayi-bayi perempuan. Nah, bukan di zaman jahiliyah saja, di zaman sekarang juga banyak ya. Ada, ya bukan banyak, ada. Sering kita dengar ada kasus-kasus. Jadi seorang ibu dia mengubur bayinya, membuang bayinya, ya karena perbuatan yang tidak senonoh, untuk menutupi aib, menutupi perbuatan buruknya, menutupi cacatnya, aibnya, celaknya. Wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dengan dosa apa? Atas dosa apa dia dibunuh? Atas dasar dosa apa dia dibunuh? Bi ayyi dzambin qutilat. Karena sebab dosa apa dia dibunuh? Wa quri'a bi kasrit ta'i. Hikayat kalimatu khatibu bihi wa jawabuha an taqula qutilat bila dzambin. Tapi jawabannya dia dibunuh tanpa dosa. Dibunuh tanpa dosa, tanpa ada alasan. Qutilat bila dzambin. Wa quri'a bi kasrit ta'i, ada riwayat dibaca kasrah ta'nya, qutilati, qutilat. Bi ayyi dzambin qutilati, qutilat. Ada qutilati dan qutilat. Bi kasrit ta, ada qiraah wa quri'a dibaca, ada qiraah yang lain, bacaan yang lain dengan dibaca kasrah ta'nya. Jadi bukan kutilat tapi kutilati, kutilati. Taknya huruf tak yang kedua yang terakhirnya itu dibaca kasrah. Wa idza suhufu nusyirat, dan apabila as-suhuf, suhuful a'mal, catatan amal, nusyirat bit takhfifi wa tasydid, futihat ay wa busitat. Ada dua qiraah juga ini, dibaca dengan takhfif tanpa tasydid dan juga dengan tasydid, nusyirat. Nusyirat dan nusyirat. Ada dua qiraah, dua bacaan. Ada qiraah nusyirat tanpa tasydid, shinnya ada dengan tasydid, nusyirat. Nusyirat. Nusyirat dan nusyirat. Ya, banyak di dalam Al-Qur'an ada dua qiraah, dua bacaan, bahkan lebih daripada dua bacaan. Ada yang dibaca sukun, ada yang dibaca kasrah. Tetapi Al-Qur'an mushaf yang ada di kita ini dibaca tanpa tasydid, nusyirat. Wa idza suhufu nusyirat. Bit takhfif dengan ringan, artinya tanpa tasydid, wa tasydid dengan tasydid. Yang dimaksud dengan bit takhfif tanpa tasydid. Bit takhfif wa tasydid futihat, dibuka wa busitat dan dibentangkan. Catatan amal dibuka dan dibentangkan, diperlihatkan kepada kita. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, a'tini kitabi biyamini, berikanlah kepadaku catatan amalku dengan tangan kananku. Wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah, yang ringan. Ketika membasuh tangan kiri di dalam wudu, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali au min warai dhahri. Suka baca kan tuh doanya tuh kalau basuh tangan ketika wudu. Jadi di dalam basuhan dan usapan di dalam wudu tuh ada doa-doanya. Bukan niat, kalau niat mah ketika basuhan pertama dari wajah. Kalau niat wajib, ini nggak wajib, ini nggak wajib doa-doa tersebut, tetapi alangkah bagusnya kita baca untuk menambahkan kekhusyuan kita di dalam wudu. Jadi khusyuk itu bukan di dalam salat aja, di dalam wudu juga kita perlu khusyuk, konsentrasi, fokus, sadar, mengerti apa yang kita baca. Paham apa yang kita baca dan sadar apa yang sedang kita lakukan. Itu makna khusyuk.
Seseorang paham, ngerti apa yang dibaca dan sadar apa yang sedang dia lakukan. Ada orang dia zahirnya, anggota tubuhnya kita lihat, oh dia lagi basuh wajah, dia lagi wudu, lagi basuh tangan. Orang melihat dia sedang berwudu, tetapi hakikatnya dia bukan lagi wudu, dia lagi jalan-jalan di pasar, dia lagi kondangan, pikirannya kemana-mana, nggak fokus, nggak konsentrasi, dia nggak sadar apa yang sedang dia perbuat. Dia lagi basuh wajah, pikirannya di kantor, di tempat kerja. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira ketika membasuh tangan kanan. Ketika membasuh tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan kau berikan catatan amalku dengan tangan kiriku atau dari belakang punggungku. Jadi itu sangat-sangat bagus. Sangat dianjurkan kita membaca doa-doa. Ada di kitab Bidayatul Hidayah yang kita baca. Dan itu udah lewat pelajarannya. Udah lewat pelajarannya, tapi nggak tahu ada yang hafal apa enggak. Sebagian yang baca-baca, yang ngamalin, yang lupa. Jadi dibaca, diulang-ulang, dibaca. Atau nggak ngerti bahasa Arabnya, nggak bisa, nggak hafal dengan berbahasa Arab, artinya udah baca artinya. Jadi ketika membasuh muka, membasuh wajah itu artinya itu tuh dibaca, diucapkan. Ketika basuhan-basuhan di dalam wudu tadi. Jadi artinya aja nggak apa-apa. Terjemahannya kalau belum hafal yang bahasa Arabnya. Wa idza suhufu nusyirat. As-suhuf jamak sahifah. Suhuful a'mali, yang dimaksud dengan suhuf di sini suhuful a'mal, catatan amal, lembaran. Sahifah itu artinya lembaran. Buku. Lembaran amal, buku amal kita, raport kita, catatan amal. La ilaha illallah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebesar darah. Orang dulu mengartikan darah itu biji sawi. Ada juga sebagian mengartikan darah itu ya binatang serangga yang terkecil, katakan semut yang kecil. Sekecil apapun, atau sekarang atom. Bahkan ada yang lebih kecil dari atom. Nuklir. Jadi semuanya itu akan diperlihatkan kepada kita, akan ditampakkan kepada kita. Sekecil apapun kebaikan dan keburukan akan dinampakkan, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah dalam Al-Qur'an. Bulan sekian, tahun sekian, ada catatannya semuanya. Tapi kalau dia sudah betul-betul taubat kepada Allah Ta'ala, menyesal, penyesalan yang dalam, tidak akan mengulangi kembali, maka Allah Ta'ala tidak menjadikan itu tempat menjadi saksi, tetapi bahkan itu tempat dibuat lupa oleh Allah, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza suhufu nusyirat, apabila catatan amal itu suhuful amal nusyirat, dibentangkan, dibuka, futihat wa busitat, futihat dibuka, wa busitat dan dibentangkan, dihamparkan. Wa idza samaa'u kusyitat, dan apabila langit kusyitat, apa kusyitat? Nuzi'at an amakinah, dicabut, diangkat dari tempatnya, dicabut dari tempatnya, dilenyapkan dari tempatnya. Nuzi'at an amakiniha kama yunzal jildu anisyati, sebagaimana kulit itu dicopot, dilepas
dari kambing, kulit kambing dilepas. Kalau bahasa kita dikelet. Di apa? Diseset. Jadi kalau lagi korban kan digantung tuh, habis disembelih kan digantung. Nah, itu kita kulitin. Nah, sebagaimana itu kulit kambing dilepas, dicopot, diseset dari kambing, dari tubuhnya, dari tubuh itu kambing. Itu langit ya, itu contoh yang untuk mendekatkan pemahaman kita. Kata para ulama begitu. Sebagaimana jadi itu kulit kambing dicopot, diseset, dilepas dari tubuh itu kambing, begitu pula nanti itu langit akan dilepas, akan pindah lenyap dari tempatnya. Kemana tuh ya? Bagaimana itu? Allahu a'lam. Wa idzal jahimu su'irat, ini dahsyat ini. Ini cerita-cerita, bukan cerita, nyata ini. Ini kisah nyata yang bakal dialami oleh manusia nanti di akhir zaman ketika dia menghadap kiamat. Wa idzas samau kusyitat wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim an-naru, wa idzal jahimu an-naru su'irat bit takhfif wa tasydid. Dengan takhfif tanpa tasydid atau dengan tasydid, su'irat dan su'irat. Ai ujjijat, dinyalakan. Apabila neraka jahim, neraka itu dinyalakan. Su'irat dengan tasydid, ainnya dengan tasydid atau tanpa tasydid. Su'irat dan su'irat dengan tasydid atau tanpa tasydid. Bisa dibaca su'irat atau su'irat. Wa idzal jahimu su'irat. Neraka jahim, ada neraka hawiyah, hutamah, laba, saqar. Ma salakakum fi saqar? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Belum lagi makanan, hidangan, menu untuk ahli neraka. Ada yang namanya zakum. Zakum, pohon berduri. Pohon berduri. Ada minumannya itu darah dan nanah yang bercampur. Campuran darah dan nanah yang keluar dari kemaluan para pelacur. Itu buat minuman ahli neraka. Buat minuman penghuni, menunya. Menu penghuni. Menunya itu, makanan dan minumannya itu ada dijelaskan di dalam hadis dan di dalam keterangan para ulama. La ilaha illallah. Wa idzal jahimu su'irat, ini bukan dongeng. Semua ini akan dialami oleh manusia. Semua ini janji Allah Ta'ala yang pasti, yang tidak akan dusta, tidak akan meleset, nggak ada hoaxnya. Ini informasi dari langit. Informasi dari langit nggak ada hoaxnya, nggak ada rekayasanya, nggak ada settingannya. Berbeda sama informasi berita-berita dunia, berita-berita yang di televisi, yang di media, media cetak, media elektronik, yang di media ada hoaxnya, banyak settingan, banyak rekayasanya, banyak kebohongan dan palsunya. Tapi berita dari langit nggak ada palsu, nggak ada bohong, nggak ada hoax, nggak ada settingan dan rekayasa. Asli dari Allah Ta'ala, pasti akan dialami oleh manusia, pasti akan terjadi pada umat manusia, pasti akan dilihat sama manusia, pasti disaksikan, dilihat dan dirasakan oleh manusia. Allahu Akbar. Seperti neraka jahim. Wa idzal jahimu su'irat ay ujjijat. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan, quribat li ahliha liyadkhuluha. Surga didekatkan kepada siapa? Kepada penghuninya, calon penghuninya yang akan memasuki surga. Surga didekatkan. Wa idzal jannatu uzlifat, surga. Al jannah, kalau jinnah jin, minal jinnati wan nas. Ada lagi junnah, jimnya dhammah, junnah, perisai, tameng. Junnah, perisai atau tameng, junnah. Jannah surga, jinnah jin. Ada jannah, jinnah, junnah. Ada wudu, ada wadu. Ada janazah, ada jinazah. Ada al-ghuslu, ada al-ghuslu. Ada al-ghuslu, al-ghuslu mandi. Al-ghuslu membasuh. Al-ghuslu alat yang digunakan untuk membasuh seperti sabun. Al-ghuslu. Ada al-ghuslu, al-ghuslu, al-ghuslu. Ada janazah, ada jinazah. Janazah
mayit yang sudah dimasukkan ke kurung batang. Mayit yang sudah diletakkan di keranda di kurung batang namanya janazah. Kalau masih tergeletak, belum dimasukin ke kurung batang, namanya masih mayit. Jadi yang betul mandiin mayit, bukan mandiin jenazah. Yang betul mandiin mayit. Jenazah itu kalau udah dimasukin ke kurung batang, baru disebut janazah dari dalam bahasa Arab. Nah, kurung batang yang udah ada jenazahnya disebut jenazah. Jenazah. Kalau masih kosong, belum ada penumpangnya, belum ada jenazahnya, namanya na'ash. An-na'ash. Na'shun nun ain shin na'ash. Kurung batang, keranda mayat. Keranda mayat, kurung batang, kendaraan terakhir. Sekarang kita pakai mobil, waduh, pakai mobil. Ntar naik kurung batang ntar. Mau mobil mewah, wah mau mobil mewah, Mercy, BMW atau yang Lexus yang mahal-mahal, mobil sport yang 2 pintu, bangga pakai mobil 2 pintu. Itu tukang-tukang abang-abang mobil bak 2 pintu tuh. Mobil pickup juga 2 pintu sama. 2 pintu juga itu. Bukan cuma mobil sport doang yang 2 pintu. Mobil pickup, mobil bak 2 pintu. Dia kagak bangga. Jadi, tapi nanti ujung-ujungnya yang kita naikin kurung batang, keranda mayat. Semewah apapun kendaraan kita sekarang, nanti ujung-ujungnya kurung batang. Kapan nanti naik kurung batang nih? Kapan mau naik kurung batang? Kapan? Mau buru-buru apa mau entar-entaran? Entar-entaran, kita belum punya amal. Kita belum tobat sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Masih jelek amal kita nih, Allah masih buruk banget amal kita nih. Makanya kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan al-jannah. Tetapi yang paling utama bukan jannahnya, adalah ridha Allah. Yang kita cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, aku menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh mala ainun ra'at, yang tidak pernah mata ini memandang, enggak pernah dipandang oleh mata, wala udunun sami'at, telinga enggak pernah dengar, wala khatar ala qalbi bashar, juga tidak pernah terlintas di benak manusia, di hati manusia. Seindah apapun pemandangan yang pernah kita lihat di Asia, di Eropa, istana mana, raja mana, presiden mana, atau pemandangan terindah di muka bumi, dibanding surga nggak ada apa-apanya. Umpama di surga ada toilet, masih bagusan toilet surga. Umpama, tapi di surga nggak ada toilet. Nggak ada toilet karena kita nggak buang air. Yang kita makan, yang kita minum jadi keringat wangi. Keringatnya lebih harum dari minyak wangi yang ada di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya, bagaimana jika kita menghadiri majelis taklim pada saat jam kerja tanpa diketahui atasan, namun sudah izin sama teman kerja tanpa diketahui atasan. Ya kalau memang tidak mengabaikan hak dan kewajiban kita nggak masalah. Kalau memang tidak mengabaikan hak dan kewajiban kita dan kita tidak mengabaikan, bukan hak kita, maksudnya haknya kerja, haknya si bos, si perusahaan tempat kita bekerja, kita nggak abaikan, kita nggak kurangi, dan kita tidak menelantarkan pekerjaan kita, ya nggak masalah. Tapi kalau kita sampai menelantarkan pekerjaan kita, ya itu ya tanggung jawab. Kita harus mencari waktu untuk menuntut ilmu di waktu yang lain, menghadiri majelis taklimnya di waktu yang lain. Ya, tapi harus bisa. Masa buat kerja ada waktu, buat nyari ilmu kagak ada. Buat kepengajian, buat agama, ilmu buat nanti, buat keselamatan kita nanti di akhirat, nggak ada. Sibuk. Saya terlalu sibuk, Pak Ustadz, Pak Habib, saya sibuk, saya nggak ada waktu buat taklim, buat ngaji, buat nyari duit banyak waktu. Buat nyari duit selalu ada. Buat bisnis, buat obyekan, tender selalu ada waktunya. Buat kerja selalu ada. Buat akhirat nggak ada. Maaf, lagi sibuk, saya nggak bisa hadir ke pengajian malam ini, hari ini. Saya sibuk kampanye, sibuk. Jadi la ilaha illallah. Buat kerja ada bisnis, ada kerjaan, ada obyekan. Maaf, nggak bisa hadir taklim. La ilaha illallah, selalu ada. Tapi kalau buat ngaji nggak ada. Ini orang jahil.
berarti dia lebih mengutamakan, memprioritaskan urusan dunia dibanding akhirat. Berarti dia masih belum melek tuh, masih buta, masih belum melek, kecuali memang dia sudah banyak mengerti, sudah banyak menguasai tentang ilmu agama, hal-hal yang wajib dia sudah paham, dia sudah mengerti perintah-perintah Allah Ta'ala yang wajib, masalah perkara sholat dengan seluk-beluk, permasalahan yang banyak ribuan di dalam sholat, ya sedikit banyak dia sudah paham, mengerti. Ya baru mungkin walaupun dia tidak banyak menghadiri majelis ilmu, tidak banyak duduk di majelis ilmu, ya dia sudah banyak mengerti dan sudah paham tentang urusan agamanya. Nah, kebanyakan orang sekarang mereka lebih memprioritaskan urusan dunia yang sesaat, sementara urusan akhirat yang kekal abadi dilupakan, dinomor duakan. Bukan dinomor duakan, malah dinomor 16 kan. Bukan nomor 2 lagi, nomor 16 ngaji mah. Bisnis dulu deh, kerja dulu, nyari duit dulu. Padahal Allah Ta'ala sudah jamin. Padahal Allah Ta'ala sudah menjamin di dalam Al-Quran apa? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa, kata Allah. Allah Ta'ala sudah jamin, wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabar di dalam menjalankannya, di dalam mendirikan salat. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu wahai manusia. Wal 'aqibatu lit taqwa, dan akibat yang baik nanti untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau dia beralasan, ya Allah saya terlalu sibuk, saya enggak ibadah, saya meninggalkan ibadah karena sibuk ngurusin dunia, mencari dunia, maka Allah Ta'ala sudah punya contoh. Bukankah hambaku Sulaiman bin Daud, orang yang paling kaya di dalam sepanjang sejarah manusia, sekaya apapun kekuasaannya, selebar seluas apapun kekuasaannya, tidak pernah meninggalkan ibadah. Kalau dia sebagai pekerja karyawan, Allah Ta'ala punya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah bekerja di Mesir. Maka Nabi Yusuf walaupun sebagai pekerja karyawan tidak pernah meninggalkan ibadah. Kalau dia orang yang sakit, dia meninggalkan ibadah. Allah Ta'ala punya contoh Nabi Ayub yang sakitnya luar biasa, bertahun-tahun lamanya, tapi sabar dan tidak pernah meninggalkan ibadah. Allah Ta'ala punya contoh Nabi Ayub. Kalau saya orang miskin, saya nggak punya apa-apa, saya sibuk cari duit, saya miskin, susah ibadah. Allah Ta'ala punya Nabi Isa. Nabi Isa nggak punya apa-apaan, perabotan kagak punya. Allah, semiskin orang sekarang masih punya rumah walaupun kontrak, masih punya motor walaupun kredit, masih punya panci, punya perabotan. Nabi Isa nggak punya apa-apa, bahkan nggak punya bini lagi, belum menikah Nabi Isa. Tapi nanti di dalam satu keterangan para ulama, Nabi Isa yang akan mengalahkan Dajjal sebelum kiamat akan turun ke muka bumi, kan Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah. Nanti akan turun ke muka bumi mengalahkan Dajjal dan akan menikah katanya. Akan menikah dan wafatnya nanti dikubur di samping Rasulullah di Madinah. Di samping Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Di samping Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, di situ masih ada tempat satu orang untuk Nabi Isa. Di Hujrah Asy-Syarifah di Madinah. Semua nabi-nabi yang di dalam Al-Quran semuanya sudah berumah tangga, semuanya mereka menikah, kecuali Nabi Isa. Nabi Isa nanti turun dan akan menikah sebelum wafat. Jadi tidak ada alasan apapun untuk kita meninggalkan ibadah, meninggalkan nuntut ilmu. Orang miskin, orang kaya, yang sakit, yang sibuk cari duit, padahal Allah Ta'ala sudah menjamin rezeki kita. Bahkan orang yang nuntut ilmu agama, yang sibuk dengan ibadah, bakal mendapatkan rezeki dengan mudah. Dia akan mendapatkan rezeki dengan mudah, barakah. Dan Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan. Walaupun dia tidak kaya, tidak banyak, tetapi akan memberikan kecukupan, sifat qanaah dan sifat ifah di dalam jiwanya. Dan dia merasa cukup, bahagia. Sementara yang sibuk dengan urusan dunia dan meninggalkan ibadah, meninggalkan menuntut ilmu agama, maka Allah Ta'ala akan jadikan dunia sebagai tuannya, dan dia sebagai budaknya. Dia akan diperbudak oleh dunia. Dia mengabdi, berkhidmat, mengabdi, diperbudak oleh dunianya. Alhamdulillah. Ya, karena Allah Ta'ala sudah mengatakan begitu di dalam hadits qudsi. Ya dunya khdumi man khadamani wa man khadamaki fastakhdimi.
Allah Ta'ala mengatakan kepada dunia, wahai dunia, mengabdilah kamu, mengabdilah, layanilah orang-orang yang mengabdi kepadaku. Mengabdilah kamu kepada orang yang mengabdi kepadaku. Yang melayaniku, maka kamu menjadi pelayannya. Kamu harus layani hamba-hambaku yang melayaniku, yang mengabdi kepadaku. Tetapi yang mengabdi kepadamu, yang melayanimu, jadikanlah dia budakmu. Jadi jangan kita mau dijadikan budaknya dunia. Kalau urusan bisnis jam 2, jam 3, wah dibela-belain. Jam 2 malam, jam 3 pagi, hujan, panas, dibela-belain. Kalau ngaji gerimis dikit, gerimis. Buat alasan deh kagak hadir ngaji. Gerimis tadi. Tapi kalau urusan dunia, wah, bablas. Walaupun gerimis, jangankan gerimis, hujan gede aja dibela-belain. Karena urusan bisnis, ada urusan kerjaan, ada payung. Saya kan punya payung. Saya kan ada mobil, saya gak kehujanan. Urusan dunia, urusan kerjaan, ada aja alasannya. Dibilang saya pakai mobil, saya ada payung, saya bisa nanti neduh di perjalanan. Coba kalau ke pengajian, nggak ada tuh alasan-alasan begitu. Jangankan hujan gerimis sedikit aja, maaf Pak Ustadz, saya nggak hadir, saya gerimis. Hujan tadi, saya nggak hadir ngaji nih. Ya Allah, buat urusan ngaji, padahal bukan buat gurunya, dia sendiri yang akan mendapatkan manfaat dan ilmu, dia akan mendapatkan faedah dan manfaatnya. Tapi ini pertanyaan kedua apa ini? Khusyuk tahu dan sadar. Ya apa? Ini terlalu cepat nih tulisannya nih. Ini tulisannya agak-agak keriting nih. Jaga kulat apa cepat apa nih? Tolong bacain. Nah ini urusan dunia. Apa kata Allah Ta'ala tadi? Ya dunia khudumi man khadamani wa man khadamaki fastakhdimi. Coba tolong bacain, agak susah ya keriting ya? Iya, nggak bisa dibaca. Nggak bisa baca. Ya kalau belum bisa kebaca, belum bisa kedeteksi. Oh ya, oh Bapak ini. Ya silakan. Nah, silakan langsung aja begitu. Enggak apa-apa. Tahu, mengerti apa yang dibaca dan sadar apa yang sedang kita perbuat. Nah, dan tentu semuanya harus pakai ilmu. Sumber utamanya, pokok utamanya adalah ilmu. Kita harus belajar dan mengaji. Nah, tanpa kita belajar mengaji, nggak mungkin seseorang bisa khusyuk. Dia nggak pernah ke pengajian, nggak pernah hadiri majelis. Wah, alhamdulillah tadi saya sholat khusyuk banget, Bib. Nggak, tempatnya adem. Tempatnya adem. Itu masjid, AC-nya 6 PK. Yang panjang tuh yang 6 PK. Yang 6 PK tuh ada AC yang 6 PK, bukan 2 PK lagi. Ada 6 PK, ada 10. Enak banget tadi saya khusyuk banget. Khusyuk. Emang kita paham ngerti apa yang dibaca? Ya, enggak, saya belum belajar sih. Terus khusyuk, maksudnya apa khusyuk? Ya enak, adem. bukan khusyuk itu namanya. Sholat di masjid anu enak banget, khusyuk banget. Gak taunya AC-nya banyak, adem. Kayak masuk mall. Yang masuk mall yang mewah, yang cakep. Khusyuk itu bukan kita merasa tubuh kita asyik, tubuh kita merasakan nyaman, merasa nikmat karena tempatnya sejuk, adem, wangi, nyaman, bukan itu. Tetapi khusyuk itu seseorang memahami apa yang dia baca, dia paham, ngerti apa yang dibaca, dan dia sadar apa yang sedang diperbuat. Dia lagi ruku, dia sadar dia sedang ruku, dia sedang posisi sujud, dia sadar dia sedang posisi sujud, tidak kemana-mana pikirannya. Nah kemana-mana ingatannya tertuju fokus kepada sujud, dan dia paham bacaan sujud itu mana al-khusyuk. Tadabbur dengan membacanya, dengan tadabbur dengan penuh perenungan. Ini sering beberapa kali saya pernah sampaikan di majelis ini di Masjid Baitur Rahman. Ada dari penjelasan dari Imam Al-Ghazali untuk mencapai khusyuk ada 6. Tafahumul ma'ani, hudurul qalb, memahami arti,
hadirnya hati kita, kehadiran hati kita. Dan juga al-haya, ada sifat malu, harus ada malu kepada Allah Ta'ala. Al-haya wa ta'zim, pengagungan, wal khauf war raja, ada rasa takut dan penuh harap juga kepada Allah Ta'ala. Di satu sisi takut, di sisi yang lain juga penuh harap kepada Allah, penuh harap ampunannya, harap rahmatnya. Dan juga al-haya wa ta'zim, ada rasa haya, malu, ta'zim, penuh pengagungan. Bukan cuma takut tapi ada ta'zim. Beda takutnya ente sama binatang buas sama macan, nggak ada ta'zim, cuma takut doang, tapi nggak ada pengagungan, penghormatan, nggak ada ente menghormati macan. Ya ada, kita cuma takut doang. Sama macan sama singa kita cuma takut, tapi ta'zim kagak ada, nggak mungkin kita ta'zim, hormat, mengagungkan macan, mengagungkan itu si singa, nggak ada. Jadi takutnya tidak disertai ta'zim kalau kepada binatang buas. Berbeda dengan takutnya kita kepada Allah Ta'ala, takut dipenuhi dengan ta'zim, dengan penuh rasa ta'zim. Tafahumul ma'ani, memahami arti yang dibaca. Wa hudurul qalbi, hadir hati kita, fokus, hadir hati kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang sholat, khususnya sholat, yang ibadah khususnya sholat tanpa ihsan, seperti dia ibaratnya, sebagian ulama mengatakan ibaratnya dia datang kepada seorang raja minta bantuan. Ada orang raja kaya raya atau ada orang dermawan dan dia kaya raya, dia baik hati. Setiap ada orang yang datang nggak pernah disia-siakan, nggak pernah dikecewakan. Maka orang yang hartawan, yang kaya dan dermawan tadi, katakan raja konglomerat yang dermawan tadi, tidak pernah menyanyiakan orang yang minta bantuan kepadanya. Tapi dia mintanya tidak dengan adab. Menghadap si orang kaya dermawan tadi, yang pemurah, si raja tadi, dia nggak penuh dengan adab. Mintanya sambil bercanda, sambil melengos mukanya ke sono. Raja pulang minta duit dong, saya minta bantuan nih. Sambil mukanya kemana-mana, sambil nolah-noleh, sambil bercanda. Nah kira-kira kita dikasih apa enggak tuh? Minta tapi nggak serius, mukanya kemana-mana, sambil bercanda, ya ada ditabok gitu. Atau juga dia datang kepada dia ingin datang kepada seorang yang dermawan minta bantuan, tapi bukan ke dia, bukan ke manusia, bukan ke orang yang dermawan tadi. Dia ke hutan, ke tempat yang kosong, teriak-teriak, ya fulan, saya minta ini, saya minta bantuan ini, tapi kagak ada orang. Di tempat yang kosong. Di tempat yang kosong tidak ada seseorang yang dia minta bantuan. Dia ke hutan, tempat yang kosong. Itu ibarat orang yang berbuat yang sholat tanpa ihsan, yang sholat tanpa ada ihsan. Maka kita harus, apa itu al-ihsan? Anta abudallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara wa in lam takun tara fa innahu yara. Ihsan itu kita beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan kita melihat Allah. Dan ketika kita tidak melihat Allah, dan tidak mungkin kita di dunia melihat Allah, maka yakinlah Allah Ta'ala yang melihat kita. Anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah kita harus dengan ihsan tadi merasakan keberadaan Allah Ta'ala. Kita sadar bahwasanya Allah Ta'ala melihat kita, mengawasi kita. Bukannya di dalam sholat, di luar sholat pun kita harus sadar bahwa Allah Ta'ala melihat dan mengawasi kita dimanapun kita berada. Diawasi. Selalu dia di dalam pengawasan Allah. Kita merasa sadar akan di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita tanamkan dimanapun kita berada. Bukan cuma di masjid, bukan cuma di atas sejadah, bukan cuma ketika kita di dalam salat, di luar salat, di luar masjid, di luar sajadah. Kita harus merasakan keberadaan Allah dan kita sadar bahwa Dia melihat dan mengawasi kita setiap saat dimanapun kita berada. Sehingga seseorang nggak mungkin korupsi. Seseorang akan jauh dari maksiat ketika dia sadar di dalam pengawasan Allah. Kalau CCTV ini bisa mati, listrik mati deh CCTV. Bisa rusak, bisa mati ketika lampu padam, listrik padam. Tapi kalau CCTV Allah, pengawasan Allah Ta'ala nggak pernah off, on terus, nggak pernah rusak, tidak mungkin rusak, nggak mungkin meleset, nggak mungkin salah, nggak mungkin salah tangkap kameranya. Gak mungkin keliru. Subhanallah, la ilaha illallah, ya Rabbana tarafna bi annana